Terima kasih Pak Fadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya terdengar jelas ya, Bapak Ibu semuanya? Terdengar, latar Baik. belakangnya pun merindukan kita semua. Silakan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu Pak Irwan Prima Aditya selaku Ketua Harian PSM RPI, kemudian ada Pak Asril yang rajin mengebles undangan. Assalamualaikum Pak Asril, apa kabar? Lalu kemudian ada Pak Edi Cahyono, ada Pak Jono, Pak Redi, dan tentu saja Pak Fadian. Lalu dari DKM Masjid Raya Pondok Indah ada Pak Furkon, Pak Rusmono, dan Pak Fatah. Lalu juga Pak Rustam Sumarna dari Khalifatur dan Pak Nurdin yang sekarang live di Madinah. Sungguh sebuah kehormatan bagi saya pagi ini bisa hadir kembali bersama para pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Semoga Allah curah-curahkan berkah dan ridhonya pada majelis yang mulia ini. Baik, hari ini saya diminta untuk sharing tentang Raudhoh Madrasah Pertama Pilar Peradaban. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, kalau Raudhoh ini adalah taman surga dengan segala keistimewaannya. Di dekat situ juga ada makam Rasulullah dan 2 orang sahabatnya dibaringkan. Namun kali ini saya mencoba untuk memotretnya dari sisi yang berbeda, yakni Raudhoh Madrasah Pertama Pilar Peradaban. Ada apa di sana? Mari kita mulai. Silahkan slide-nya, panitia. Oke, saya akan mulainya dengan Raudhoh Taman Surga. Oke, kita akan mulainya dengan Raudhoh Taman Surga. Mohon izin untuk perkenalan dulu profil pembicara ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin untuk yang belum tahu, izinkan kami perkenalan. Perkenalkan, ini adalah Pak Utik M. Panji Astuti. Beliau adalah seorang jurnalis, Islamic travel writer, penulis buku serial Jelajah Tiga Daulah. Kemudian, ya ini profil singkatnya, bisa sambil dibaca saja. Beliau adalah seorang jurnalis selama 24 tahun di sebuah media sosial, juga penulis buku sejarah dan peradaban Islam yang dikemas media dalam nasional, bentuk traveling, ya, internasional ya. Bukunya yang telah edar diantaranya serial Jelajah Tiga Daulah yang terdiri dari Journey to Andalusia, Journey to Greatest Ottoman, dan Journey to Samarkand. Nah, juga ada buku-buku yang menjadi wakaf literasinya, diantaranya Journey to Aqsa, Journey to Baitullah, juga Journey to the Light. Seluruh royalti dari penjualan buku itu digunakan untuk program pembelian buku mahasiswa Indonesia yang tengah studi di Universitas Al-Azhar, Kairo. Nanti jika ada Bapak Ibu yang berminat untuk memiliki koleksi buku hasil karya tulisan Mbak Utik, dapat menghubungi WhatsApp di nomor yang tercantum di layar. Silakan untuk dicatat 08111606111. Baik, terima kasih. Kita mulai dengan slide pertama, Mas Regi. Tunggu sebentar ya. Oke. Baik, sembari menunggu slide-nya, saya akan mulainya dengan Raudhoh sebagai taman surga. Ini tadi sudah saya singgung ya, Bapak Ibu. Ini sudah Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar dengan hadis ini gitu ya. Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman dari taman-taman surga. Ini ada penjelasan sedikit dari Ibnu Hajar. Slide pertama, Mas Regi. Ibnu Hajar menuliskan dalam kitab Fathul Bahri gitu bahwa pendapat utama atas Raudhoh mengapa disebut sebagai taman-taman surga itu setidaknya ada 3. Ini dikumpulkan dari pendapat para ulama. Yang pertama, tempat ini mirip dengan taman di surga. Orang-orang yang duduk dan beribadah di sana itu akan merasakan ketenangan serta ketentraman seperti layaknya berada di taman surga. Lalu kemudian pendapat kedua, ibadah di tempat ini merupakan penyebab untuk bisa masuk ke surga. Lalu berikutnya, tempat ini akan diangkat dan dipindahkan ke surga. Allahu Akbar. Berikutnya, slide berikutnya, Mas Regi.
Ini saya cepat saja ya supaya kita masih bisa mengejar untuk adzan subuh di Madinah. Jadi posisi Raudhah Bapak Ibu kalau sebelum pandemi ini Raudhah ini posisinya itu ditandai dengan karpet berwarna hijau. Ini gampang gitu ya untuk dikenali karena karpet yang lain di Madinah itu pada waktu itu berwarna merah. Namun saat ini seluruh lantai di Masjid Nabawi ini karpetnya sudah menjadi warna hijau. Sehingga kalau kita nggak tahu nih, bisa di full screen kan, Mbak Regi? barangkali kita harus nandain lokasi tepatnya itu di mana. Jadi di sebelah timur Bapak Ibu itu batasnya adalah sebelah kiri kiblat masjid, dibatasi dari rumah Ibunda Rasulullah yang sekarang menjadi makam Rasulullah. Lalu kemudian yang di sebelah barat itu dibatasi dengan mimbarnya Rasulullah. Lalu kemudian di sebelah selatan itu dibatasi dengan kiblat persis sejajar dengan ujung mimbar Rasulullah. Lalu kemudian di sebelah utara itu dibatasi dengan garis yang sejajar dengan ujung akhir rumah Ibunda Aisyah. Jadi Bapak Ibu, tempat ini, Raudhah ini itu tidak lebih luasnya itu dari 22,15 meter atau hanya sekitar 330 meter. Oke, dari tempat sekecil ini pilar peradaban itu dituliskan. Mari kita lanjutkan. Berikutnya, slide berikutnya, Mas Regi. Oke, baik, madrasah pertama. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu sebelum pandemi gitu ya, rasanya itu kan kalau kita mau masuk ke Raudhah, apalagi bagi jamaah perempuan ya, itu tuh ada perjuangan tersendiri lah gitu ya, ada challenge-nya gitu. Jadi waktunya itu dibatasin hanya bisa ba'da subuh atau ba'da isya. Jadi mau masuk mau keluar tuh perjuangan sekali. Pasti semua punya masing-masing punya cerita yang sangat indah untuk dikenang gitu ya. Nah, salah satu keberkahan umrah atau haji di musim pandemi ini adalah jamaah itu menjadi lebih teratur karena jumlahnya memang dibatasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rustam gitu ya, ada jam-jam tertentu untuk bisa masuk, utamanya di area Raudhah ini gitu. Jadi nggak semuanya bisa desek-desekan kayak dulu gitu. Nah, apalagi bagi jamaah perempuan gitu ya, ini suatu keistimewaan gitu kalau misalnya bisa diberikan waktu, let's say katakanlah sekitar 10 menit gitu berada di sana. Dulu rasanya kan kalau sholat 2 rakaat aja udah susahnya setengah mati gitu ya. Saya umroh terakhir itu adalah pas sebelum ditutup pandemi gitu. Jadi di akhir tahun sampai awal tahun 2020 itu juga masih bejubelnya minta setengah mati gitu ya. Alhamdulillah kalau sekarang dengan adanya diatur dengan adanya bagi jamaah di luar Saudi dengan menggunakan aplikasi Atmarna tadi atau kalau dari Indonesia sudah diatur oleh travel masing-masing, ini akan membuat kita lebih nyaman. Nah, Raudhah ini adalah tempat istimewa Bapak dan Ibu. Kenapa gitu ya? Tadi saya sudah sebutkan, saya akan mengambil angle-nya bahwa dari tempat seluas 22 kali 15 meter inilah Rasulullah itu mentarbiah sahabat-sahabatnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di background-nya PPT itu ada pilar-pilar gitu. Jadi ada pilar-pilar di mana pilar-pilar itu tuh ada kisahnya masing-masing gitu Bapak Ibu. Jadi ini diriwayatkan oleh sahabat Salamah bin Aqwa. Jadi tiang yang digunakan Rasulullah, tiang favorit yang digunakan oleh Rasulullah untuk nyandar gitu ya, untuk ngajar sahabat-sahabatnya itu adalah posisinya itu di sebelah kanan mihrabnya. Nah, tiang itu diberi nama tiang Al-Muhallaqah. Nanti kalau Pak Nurdin bisa masuk ke dalam Raudhah, nanti kita bisa coba tanya gitu ya, posisinya itu tiang Al-Muhallaqah itu ada di mana. Lalu kemudian ada satu tempat gitu ya, posisi bisa di full screen kan? Ini belum di full screen kan presentasinya? Baik, saya lanjutkan ya, sembari nunggu di full screen kan. Posisinya ini ada di tengah, Bapak Ibu. Tempat ini merupakan tempat favorit untuk berkumpulnya para sahabat mujahirin. Nah, jadi di tempat ini mereka itu berdiskusi bertanya apa saja pada Rasulullah. Lalu Rasulullah ini juga punya tempat favorit gitu ya ketika Ramadan tiba. Jadi ada satu tempat Bapak Ibu, ini Rasulullah itu suka menggelar tikarnya yang dibuat dari kulit kurma gitu ya. Ini posisinya itu di sebelah kiri mihrab. Jadi kalau biasanya di hari-hari biasa suka mengajarnya itu di sebelah kanan mihrabnya, ini kalau Ramadan posisinya jadi geser di sebelah kirinya gitu. Nah, di tempat ini pula Rasulullah itu selama bulan Ramadan beriktikaf. Nah,
Di belakang titik itu, di belakang titik iktikaf itu ada satu tiang dan diberi nama itu Al-Mihras. Nah, ini itu tiang ini Bapak Ibu juga sering disebut sebagai tiang Ali bin Abi Thalib. Kenapa gitu ya? Jadi rupanya Rasulullah itu ketika mengajar dengan sahabat-sahabatnya itu ya tentu saja gitu ya, ada sahabat yang berjaga gitu ya, apa namanya? Ya bukan pas pampres juga gitu ya kalau sekarang istilahnya, tapi memang berjaga. Nah, biasanya sahabat yang berjaga ini ada di tiang ini. Tiang ini posisinya adalah di sebelah kiri mihrab, tapi agak di belakangnya gitu, bukan di tempat yang biasa digunakan untuk mengajar di bulan Ramadan ataupun beriktikaf di bulan Ramadan. Nah, di sebelah tiang Ahmiras ini ada satu tempat Bapak Ibu yang digunakan oleh Rasulullah untuk menerima delegasi kenegaraan atau tamu-tamu yang datang dari jauh gitu. Barangkali kalau sekarang mungkin istilahnya presidential room gitu ya, tempat menerima para duta besar gitu. Nah, itu ada satu tempat sendiri gitu. Jadi nanti kita akan saksikan gitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum ini kita tuh ketika masuk ke Raudhah tuh betul-betul konsentrasi hanya supaya bisa sholat 2 rakaat. Ini saya cerita pengalaman jamaah perempuan ya, yang memang luar biasa karena waktunya memang terbatas gitu. Nah, sekarang ketika umroh atau haji di musim pandemi ini, nanti Bapak Ibu bisa lebih khusyuk gitu ya, lebih bisa menyaksikan, oh di sini nih Rasulullah biasa beriktikaf di bulan Ramadan. Oh di sini Rasulullah biasa menerima tamu kenegaraan. Oh di sini Rasulullah ini tempat favorit untuk berdiskusi, untuk mentarbiah para sahabat, lalu dan seterusnya gitu. Nanti kita bisa sama-sama saksikan. Nah, dari tempat ini Bapak Ibu, dari tempat seluas 22 kali 15 meter ini, pencapaian yang dicapai ini sungguh sangat luar biasa. Boleh slide berikutnya, Mas Regi. Jadi, dari tempat inilah Bapak Ibu terbentuklah generasi yang terbaik. Pencapaiannya itu adalah dalam seperempat abad, seluruh jazirah Arab ini sudah bisa disatukan. Dalam 1 abad, tumbang kekuasaan Persia dan Romawi. Dalam 3/4 abad, wilayah Islam telah meluas sampai ke semenanjung Iberia yang sekarang kita kenal sebagai daratan Eropa. Lalu kemudian dalam 1 abad, Islam ini sudah menyeliputi seluruh bumi. Kalau sekarang ditanya Bapak Ibu, sebutkan negara maju di dunia gitu. Pasti yang disebut itu Amerika, Jerman, Jepang. Selamat datang, ini ada sahabat kami, sahabat Pak Hadian juga dari Jepang, Profesor Satomi, selamat bergabung Prof, senang sekali bisa hadir di kajian ini. Lalu kemudian Korea, atau sebutlah gitu ya negara-negara maju. Nyaris tidak ada orang Islam yang menyebut Madinah sebagai salah satu negara maju. Padahal Bapak Ibu, pada waktu itu masyarakat Madinah ini pada masa generasi sahabat ini merupakan gambaran civil society yang paling ideal di dunia. Dari pendidikan di Raudhah ini Bapak Ibu, kemudian terbentuklah manusia-manusia super. Nanti saya akan ceritakan beberapa alma maternya gitu ya, yang sangat luar biasa. Kita sebut yang pertama ini adalah pemimpin yang luar biasa adil yang diakui baik oleh muslim maupun non-muslim, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ini bahkan ditulis berabad kemudian gitu ya, ditulis oleh Karen Armstrong dalam bukunya Yerusalem One City Three Faiths. Belum pernah tercatat dalam sejarah pembebasan Yerusalem itu pihak yang menang tidak melakukan pembantaian, pengerusakan dan pembakaran. Ini hanya terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Alih-alih gitu ya melakukan perusakan, justru Khalifah Umar ini kemudian membuat perjanjian yang kemudian dikenal sebagai perjanjian Umar atau perjanjian Ailiyah ini untuk melindungi pemeluk agama lain yang sudah berada di area itu, sudah berada di Al-Quds ini sebelumnya atau di Yerusalem ini. Kemudian tradisi membuat perjanjian seperti ini tuh masih diikuti oleh manusia modern hingga hari ini. Pemimpin yang luar biasa itu hasil didikan dari Madrasah Raudhah. Berikutnya, ini ada panglima perang kombatan jenius Khalid bin Walid. Bapak Ibu, belum pernah tercatat dalam sejarah ada panglima perang yang bisa memimpin 2 peperangan besar sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan dan dua-duanya menang. Itu hanya pernah terjadi pada Khalid bin Walid. Perang itu adalah perang Qadisiyah untuk menaklukkan Romawi dan perang Yarmuk untuk melawan Romawi. Jadi awalnya Bapak Ibu ini saya singgung sedikit saja gitu ya, pasukannya Khalid ini tuh dikirim bersama pasukan muslimin untuk membebaskan Persia. Setelah urusan di Persia itu sudah menunjukkan titik terang gitu ya, hampir memperoleh kemenangan, lalu pasukan ini tuh ditarik untuk membantu pasukan muslimin yang sedang berjihad di Syam. Ini jaraknya jauh ya Bapak Ibu, bisa dibayangkan kalau sekarang tuh udah deket-deket ke arah Irak sana terus dibawa ke arah Palestina. Ini tapi pasukan ini memang sangat luar biasa sekali gitu ya, semangat jihadnya luar biasa, tapi kemampuan teknis dan fisiknya memang luar biasa. Ini bisa dimobilisasi dari tempat yang sangat jauh itu dengan kecepatan 4 kali lipat kecepatan manusia
kecepatan biasa. Bahkan disebutkan ditulis dalam sejarah mereka itu sampai beberapa hari itu nggak minum gitu ya, maksudnya tidak berhenti di oase-oase bawa minum dari perbekalannya tentu saja, nggak berhenti karena nggak ketemu gitu tempat airnya itu, jadi ngebut aja gitu. Kalau enggak, karena itu jaraknya bisa berbulan-bulan pada waktu itu untuk bisa sampai, udah telat gitu ya, pasukan muslimin bisa sudah kalah kalau nggak segera nyampe di lokasi Yarmuk ini. Bapak Ibu tahu tidak, yang dilawan ini adalah pasukan Romawi. Yang pada waktu itu bangsa Romawi ini adalah bangsa yang punya tradisi perang dan selama berabad-abad itu nggak pernah kalah gitu. Persenjataannya paling canggih dan segala macamnya, pasukannya paling teratur. Bapak Ibu kalau suka baca komik Asterix Obelix tahu gitu ya gimana pasukan Romawi itu kalau digambarkan kalau jalan itu bunyinya aja udah brek 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 gitu ya, kayak kita cuma baca komiknya aja udah kayak bisa bayangin gitu. Juga mungkin di film-film perangnya Romawi gitu. Dan di perang Yarmuk ini Bapak Ibu pasukan Romawi itu 8 sampai 10 kali lipat jumlahnya dari pasukan muslimin. Namun di perang itu pasukan muslimin ini menang sekaligus menutup peradaban Romawi dan pada waktu yang hampir bersamaan menutup peradaban Persia. Panglima jenius ini beserta pasukannya yang hebat ini adalah orang-orang hasil didikan Madrasah Raudhah. Semuanya adalah Mamat Raudhah. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya masih dari tempat yang sama, dari madrasah yang luar biasa ini, kemudian menghasilkan para pebisnis tangguh, para pengusaha ulung yang suksesnya itu nggak kaleng-kaleng, sampai 14 abad gitu. Ini nanti saya akan ceritakan. Jadi tersebutlah ada Abdurrahman bin Auf. Tercatat Bapak Ibu, Abdurrahman bin Auf ini, Bapak Ibu tentu sudah sangat sering mendengar ceritanya. Saya hanya ingin menyebut angka-angkanya yang bikin kita wow gitu ya, yang sangat fantastis gitu. Jadi sekali bersedekah Abdurrahman bin Auf ini bisa mengeluarkan sampai 40.000 dirham atau setara dengan 1,4 miliar uang hari ini. 40.000 dinar setara dengan 48 miliar, 200 ukiah emas dan 500 ekor kuda. Ini sekali jalan gitu ya, kayak tadi gitu misalnya, ini mau bantuin untuk Masjid Raya Pondok Indah gitu, langsung keluarin 40.000 dirham. Nah, lain waktu gitu ya, Abdurrahman bin Auf ini juga memberikan dagangannya itu sebanyak 700 ekor unta untuk dibagiin gitu aja ke penduduk Madinah. Ini barangkali kalau sekarang 7 kontainer gitu ya, bagiin aja gitu ke semuanya penduduk Madinah ini. Bahkan beliau ini juga pernah berwasiat gitu untuk semua ahlul badar gitu ya, mereka para veteran perang Badar ini yang masih hidup itu diberi 400 dinar emas dari hartanya. Habiskah hartanya Bapak Ibu? Ternyata tidak. Sejarah mencatat saat wafat asetnya Abdurrahman bin Auf ini masih senilai 2.560.000 dinar emas atau setara dengan 3,72 triliun. Masya Allah. Sungguh keberkahan yang tiada habisnya dan ini didapat dari Madrasah Raudhah ini. Sebagaimana keberkahannya hartanya Abdurrahman bin Auf juga tercatat pengusaha sukses berikutnya gitu ya, berasal dari sekolah bisnis yang sama gitu. Ini adalah Utsman bin Affan. Ini lebih hebat lagi Bapak Ibu karena sampai hari ini setelah 14 abad ini masih punya aset berupa hotel dari harta wakafnya dan masih ada sampai sekarang. Jadi Syahdan pada waktu itu tuh sahabat Utsman ini mewakafkan kebun beserta isinya itu 1.500 batang pohon kurma. Kebun ini tuh memang di daerah yang subur gitu ya, sehingga terus menghasilkan dan terkelola dengan baik. Meskipun penguasa Madinah itu pada waktu itu silih berganti gitu. Hingga akhirnya kebun dari tanah wakaf ini sekarang berada di bawah pengawasan Departemen Pertaniannya Arab Saudi. Sebagian dana dari hasil pengelolaan kebun itu kemudian dikelola dengan dibangunkan hotel berbintang 5 yang posisinya itu terletak di samping Masjid Utsman bin Affan di daerah Markaziyah. Hingga hari ini Bapak Ibu tercatat saldo di rekening atas nama Utsman bin Affan ini, saya sampai sulit bacanya gitu ya, ini 2.532.942.750.000 dan seterusnya gitu. Dan yang paling penting nilai pertambahan dari asetnya itu sekitar 50 juta rial per tahun atau sekitar 16 miliar. Ngiri nggak sih ada sekolah seperti Raudhah ini Bapak Ibu? Seandainya hari ini masih ada madrasah yang seperti Raudhah ini gitu ya, masih ada para pengusaha
yang dididik di tempat seperti ini gitu ya, menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang hebat, yang luar biasa seperti mereka, bukan sekedar kaya gitu ya, bukan sekedar asetnya banyak, bukan sekedar menguasai kapital dan seterusnya, tapi keberkahannya yang sangat luar biasa, bahkan sampai setelah 14 abad pun masih bisa dinikmati oleh orang banyak gitu ya. Barangkali hari ini itu tidak hanya Masjid Hagia Sophia yang bisa kita fungsikan sebagai masjid kembali, tapi kita juga sudah bisa membeli itu Masjid Agung Cordoba dan Masjid Agung Sevilla di Spanyol untuk kita kembalikan fungsinya jadi masjid. Bapak Ibu, tidak hanya itu. Jadi warisan dari Madrasah Raudhah ini bukan hanya manusia-manusia hebat yang tadi kita sebut namanya gitu ya, tapi yang diwariskan ini adalah sesuatu yang bisa kita ulangi. Karena yang diwariskan adalah pola pendidikan. Ini sudah terbukti ketika pola pendidikan yang sama ini diulang berabad kemudian, lahirlah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Pada waktu itu Bapak Ibu generasinya di atas generasinya Salahuddin Al-Ayyubi ini kondisi umat Islam itu tidak lebih baik dari kondisi kita hari ini. Perpecahan di mana-mana, umat Islam ternistakan. Jadi salah satu indikatornya Bapak Ibu, indikator kondisi umat itu adalah Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis itu mulia, maka bisa dipastikan pada saat itu umat Islam pasti sedang berjaya. Sebaliknya, ketika Baitul Maqdis itu ternista, itu juga bisa dipastikan umat Islam itu pasti sedang dalam posisi terpuruknya. Sejarah mencatat pada waktu itu Bapak Ibu perpecahan itu sudah nggak kira-kira gitu ya. Ini zaman Nuruddin Zaki di atasnya Salahuddin. Pemimpin muslimin pada waktu itu ada gitu ya. Khalifah itu berpusat di Baghdad dan itu juga umat Islam bukan pada kondisi lemah sebenarnya gitu ya. Tapi semua itu sibuk dengan urusan masing-masing gitu ya. Lalu kemudian para mujahid ini juga sudah jatuh ke cinta dunia sehingga meninggalkan jihad dan seterusnya. Akhirnya terlepaslah Baitul Maqdis. Itu adalah sejarah pertama semenjak Rasulullah. Jadi catatan grafik sejarahnya itu semenjak Rasulullah itu grafiknya tuh naik terus gitu ya. Kita bisa membebaskan wilayah ini, wilayah itu, perluasan, cahaya hidayah sampai sana sini-sini. Terpuruk pertama itu adalah jatuhnya Baitul Maqdis pada masa itu. Siapa Bapak Ibu yang kemudian pada waktu itu mengambil alih kendali umat? Para ulama. Di antaranya tercatat ada Imam Al-Ghazali, kemudian ada nama Syekh Abdul Qadir Jailani, dan banyak lagi. Mereka ini yang berhasil mengembalikan generasi muda muslim ini ke madrasah-madrasah. Mereka mentarbiyah generasi ini, kemudian lahirlah satu generasi Salahuddin Al-Ayyubi, pembebas Masjidil Aqsa. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan satu nama Bapak Ibu, tapi ini adalah satu generasi. Ini pelajaran buat kita. Jadi ketika pada kondisi terpuruk itu bukan membuat pasukan sebesar-besarnya gitu ya, seperti yang sering dilakukan oleh Romawi dan Persia gitu. Tidak Bapak Ibu, tapi mendidik generasi muda muslim melalui jalur pendidikan. Nantinya cucu-cucu murid dari Imam Al-Ghazali ini akan menjadi guru-guru Salahuddin Al-Ayyubi yang akan membersamai ketika pembebasan Baitul Maqdis. Ini sebenarnya kalau kita mau nanti ya lain waktu kita bisa obrolin sendiri gitu ya, bagaimana pendidikan dalam Islam ini yang kemudian membawa umat Islam ini berada pada puncak kejayaannya. Allah pergilirkan puncak kejayaan itu pada umat Islam ketika umat ini begitu mencintai ilmu pengetahuan. Lalu Bapak Ibu, 3,5 abad kemudian pola yang sama ini diulang. Itu kemudian lahirnya generasi Muhammad Al-Fatih, pemimpin terbaik dari pasukan terbaik yang mewujudkan nubuat Rasulullah untuk membebaskan Konstantinopel. Ini saya singkat saja ya karena waktunya memang sangat terbatas. Kita menunggu adzan subuh dari Madinah. Kemudian Bapak Ibu, jadi kesimpulannya adalah dari tempat seluas 22 kali 15 meter itu pilar peradaban dituliskan. Kalau setelah ini Allah izinkan Bapak Ibu untuk menziarahi Raudhah, pergi ke Madinah, setelah banyak-banyak bersolawat untuk Rasulullah, kemudian kita meresapi bahwa Rasulullah dan dua sahabatnya dibaringkan di depan kita situ, coba resapi juga bagaimana generasi terbaik itu dididik dari tempat ini, yang kemudian merekalah yang mengantarkan cahaya hidayah dan cahaya ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Seperti halnya yang diriwayatkan oleh dalam hadis Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abdullah radhiyallahu anhu, sebaik-baiknya manusia adalah orang-orang yang hidup pada zamanku, generasi sahabat, kemudian orang-orang setelah itu, lalu kemudian orang-orang setelahnya.
Ini bukan suatu yang tidak mungkin Bapak Ibu karena yang ditinggalkan itu adalah pola. Sehingga kalau kita mau mengilmui, ketika kita mau mempelajarinya, bukan tidak mungkin pergiliran itu akan sampai lagi kepada kita. Begitu dulu supaya kita bisa melanjutkan ke acara berikutnya. Nanti kita lanjutkan di diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uti. Jadi ini memang betul kalau kita dengar cerita Mbak Uti ya, beberapa dari jamaah sudah sering ke Nabawi, sudah sering ke Masjidil Haram, tapi di sana banyak sejarah-sejarahnya yang harus kita ketahui ya sebagai umat ya. Jadi mohon maaf, taunya di sana mungkin sedikit belanja dan belanja pada sini banyak sejarah ya. Jadi alhamdulillah dengan Mbak Uti tadi menceritakan tentang Raudhoh ya. Nah, coba kita lihat Pak Nurdin ini masih off video ya. Sebentar Pak Nurdin. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Nurdin, tadi kami sudah berbincang-bincang dengan Mbak Uti ya mengenai Raudhoh. Ini sekarang posisi Pak Nurdin sedang di mana nih Pak Nurdin? Ya, bagi menuju ke Haram Pak Badian, Ya. ke Masjid Nabawi, saya balik ya. Jadi seperti kita ketahui ya, mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, untuk masuk ke Masjidil Haram dan juga ke Masjid Nabawi ini sekarang menggunakan aplikasi ya. Tadi juga diterangkan Pak Rustam, kadang aplikasi diperlukan, kadang enggak. Bagaimana sekarang posisinya Pak Nurdin kalau kita mau masuk ke Nabawi? Kemarin kita ke Masjidil Haram juga menggunakan aplikasi. Silakan Pak Nurdin. Ya, kalau untuk jemaah umroh, karena mereka dibekali gelang, itu tidak dicek Pak, kemudian tidak dicek, jadi cukup menunjukkan gelang selesai. Dan biasanya kalau orang yang umroh juga dari segi pakaian juga mereka sudah kelihatan lah kalau itu jemaah umroh. Maaf, suara saya jelas Pak Badian? Jelas, tapi agak goyang-goyang nih. Takut Iya, ibu-ibu saya sambil jalan masuk menuju ke jalan. Nabawi. Ya, Masya Allah, nggak apa-apa, mudah-mudahan. Silakan Pak Nurdin lanjut. Kalau kita yang mukim di sini, yang punya residen atau mukim di sini, itu melalui aplikasi Tamarna ya. Aplikasi ini sudah aktif dari tahun lalu sejak Masjidil Haram dan Masjid Nabawi mulai dibuka. Nah, tapi untuk sholat 5 waktu itu sebenarnya free, tidak perlu izin gitu kalau di Madinah. Cuman untuk masuk ke ziarah Rasul dan sholat di Raudhoh seperti yang biasa kita laksanakan kalau datang ke Madinah, itu mutlak harus punya izin dari aplikasi itu, termasuk jemaah umroh juga. Nah, yang terjadi sekarang, jemaah umroh juga terkadang, terutama yang ibu-ibu ya, terkadang karena ini jemaah umroh membludak, sehingga secara ini maaf azan awal. Boleh, nggak apa-apa Pak Nurdin, kita dengarkan aja azan awal dulu sampai selesai. Iya, iya azan awal. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Nurdin, saya di set terputus.
Terputus mungkin ya Pak Nurdin ya. Oke, mungkin. Nah, kita nyambung lagi. أشهد أن محمدا رسول الله. Ini azan pertama ya, yang selalu dikumandangkan kurang lebih 1 jam sebelum azan subuh ini untuk membangunkan. Ini mungkin sebetulnya disunahkan di masjid-masjid di Indonesia juga menurut saya. Jadi untuk membangunkan ada waktu 1 jam sampai ke azan subuh. Gitu Pak Nurdin ya? Iya, betul sekali Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sekarang persis berada di depan pintu utama Masjid Nabawi. Ini kita lihat bagian sahabat pejuang subuh Pondok Indah. Jadi kalau dulu kan masuk pintu Nabawi itu ya bebas saja. Tapi sekarang ada sekat-sekatnya dan itu dijagain sama askar yang kalau jemaah umroh tadi ya bebas masuk. Tapi kalau kita yang presiden sini ada kemungkinan ditanya minimal tawakalnya itu harus selalu hijau gitu kan. Jadi di sini ada beberapa aplikasi Pak yang menggambarkan kondisi kita gitu kan. Kondisi kita. Tawakalna itu menunjukkan kondisi kita sedang vaksin 20, terus kemudian jadi ada 4 warna. Ada warna hijau. Kalau warna hijau tentu ini warna yang sudah ideal atau sudah full vaksin. Nah, kemudian ada warna ungu. Warna ungu ini harus karantina.
Terus kemudian ada warna coklat. Coklat itu infected, infected positif tadi. Nah, dan ada warna putih. Nah, kalau warna putih itu vaksinnya belum lengkap atau belum vaksin sama sekali gitu. Nah, jadi dipastikan si aplikasi Tawakalnanya itu harus selalu berwarna hijau. Nah, termasuk jemaah umroh juga ketika tiba di sini yang sudah vaksin dari Indonesia itu kan diregister ke sistem di sini. Nah, biasanya ketika diaktifkan Tawakalnanya di sini itu berwarna ungu, artinya memang harus karantina dulu. Nah, setelah karantina selesai sekian hari, 5 hari, baru nanti berubah ke berwarna hijau. Artinya kalau sudah berwarna hijau sudah bebas mau ke manapun. Tapi kalau warnanya masih ungu, nanti ke tempat-tempat belanja, ke mall-mall, ke tempat keramaian lah. Itu kalau masih berwarna ungu tentu akan ditolak. Kan? Kondisinya seperti itu secara aplikasi. Nah, yang menarik sekarang itu Menteri Umroh Hajinya, Menteri Umroh Haji Arab Saudi ini adalah Menteri Kesehatan kemarin. Jadi dianggap sukses menangani COVID di Saudi. Sekarang beliau jadi Menteri Umroh dan Haji di sini, sehingga sistem yang dia bangun saat pandemi itu juga yang diadopsi ke dalam sistem bagaimana mengontrol dan mengelola jemaah umroh dan haji yang datang ke Saudi Arabia. Tentu ini menggembirakan karena berarti kan dia sudah punya pijakan awal bagaimana mengelola orang-orang yang datang ke Saudi Arabia ini dengan rapih karena sudah dibuatkan sistemnya yang sudah sedemikian rupa ya. Ini berkaitan juga ya. Saya share ini ya apa namanya di aplikasi ini. Ya. Ini aplikasi yang di handphonenya kalau kita umroh atau haji ya. Ini ada tanggal-tanggalnya kebetulan yang tadi diceritakan Pak Nurdin ini ada hijau, ada merah, jadi ada orange nih. Ini jadi sebelum masuk ke Masjidil Haram atau Madinah. Silakan Pak Nurdin bisa lihat di layar Pak Nurdin. Saya udah share screen. Iya. Ini hanya contoh bagaimana kita mengajukan izin mau ziarah Rasul. Tertulis di atas kan prophet visit ya. Ini saya pakai bahasa Inggris yang bisa biar banyak yang memahami. Nah, prophet visit ini hari ini tanggal 27. Nah, itu muncul jam-jamnya ya. Jam-jamnya paling cepat mulai dari jam 6.30. Warna merah, warna kuning, warna hijau itu menunjukkan di jam-jam tersebut warna merah adalah jam crowded gitu kan, artinya jam padat. Kuning tentu agak longgar, dan hijau itu jam di mana orang-orang mungkin tidak terlalu banyak memilih jam itu gitu loh. Nah, setelah kita pilih jamnya, baru nanti muncul mau'id atau appointment-nya. Slide berikutnya ada Pak Jeff? Nanti saya cari lagi. Silakan dilanjut dulu Pak Nurdin. Ya, jadi setelah itu diokekan, itu nanti muncul surat izinnya dan di situ ada barcode-nya gitu. Nah, jadi yang dicek sama petugas itu adalah barcode-nya. Nah, bagaimana membedakan antara barcode yang sudah expire dan yang masih hidup? Kalau barcode-nya masih hidup, dia berkedip-kedip gitu kan, jadi ada kayak lighting di sekitar barcode-nya itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya izinnya masih aktif. Jadi si petugas itu akan mencek detail sampai ke kondisi barcode tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi kalau buat jemaah umroh,
Itu nah seperti ini betul. Itu kalau atas kanan itu ada barcode-nya. Itu karena screenshot dia tidak hidup. Tapi sebenarnya kalau dicek secara online itu hidup. Dan petugas biasanya tidak mau kalau cuma dari screenshot. Dia harus melihat langsung dari aplikasinya gitu kan, yang live-nya itu. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau buat jemaah umroh itu sudah dikoordinir sama provider company di sini, sehingga tidak usah khawatir. Insya Allah didampingi dengan petugas-petugas yang di sini, insya Allah bisa berjalan lancar. Nah, ini sekarang di Madinah masih dingin, Pak Wadia. Cuacanya masih sekitar 13, 14, 15. Lumayan. Jadi dengar Pak Nurdin dari hotel kedinginan menuju itu ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Iya, menepi dulu. Jadi kalau ada jemaah yang berangkat dalam waktu dekat ini, pastikan bawa baju hangat karena kondisi di Madinahnya masih cukup dingin ya. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sambil mendengarkan Pak Nurdin. Kalau ada yang mau live langsung bertanya bisa resen sambil kita menunggu, kurang lebih nih 1 jam lagi ya Pak Nurdin ya untuk mendengarkan azan subuh boleh, ya. senang hati, boleh. Silakan, saya masih standby di utama. Ini Pak Nurdin mau masuk jam berapa ke masjid? Pak Nurdin bisa 10 menit lagi mungkin Pak Madian, kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. 10 menit lagi. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya langsung bisa resen, atau mungkin Pak Rusmono atau siapapun teman-teman Ibu Uti mau menambahkan ini sambil menunggu 10 menit masuk. Silakan Pak Regi menerangkan siapa nih kontributor luar biasa pejuang subuh yang ada di sana. Silakan Pak Regi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sekali lagi memperkenalkan narasumber ya. Kali ini beliau adalah Nurdin Hidayat atau biasa kita sapa Kang Nurdin. Beliau adalah kelahiran Bandung. Kemudian ya biasa dipanggil Kang Nurdin, sudah menghabiskan lebih dari separuh usianya di Jazirah Arab. Sudah mengalami 3 kali pergantian raja di Saudi Arabia, membuatnya paham betul bagaimana kultur, perilaku, hingga berbagai kuliner di Jazirah Arab. Sebagai praktisi di bidang umroh haji, beliau mendirikan TFA Manasek, operator untuk melayani tamu Allah dari negara di seluruh dunia. Dan kebetulan ini juga beliau juga merupakan rekanan kami Khalifatur sebagai tour operator di Saudi Arabia. Nah, dari pengalaman dan pandangannya selama di Saudi, ia menyempatkan diri untuk menulis sebuah buku umroh mainstream. Kemudian juga bersama 2 rekan sahabatnya, sesama alumni dari Gontor, mendirikan Hada Foundation, lembaga filantropi yang konsen menangani kegiatan pendidikan, kemanusiaan, dan wakaf produktif. Nah, ini adalah buku hasil karya beliau, Umroh Anti Mainstream, dapat dipesan di kedua nomor WhatsApp tersebut di atas, atau chat di Instagramnya @umrohantimainstream. Dan sekutip profil beliau, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nurdin. Jadi tadi juga ada yang nanya beli bukunya Mbak Uti di mana, juga ini tadi juga ada anti mainstream. Saya sudah baca juga nih anti mainstream ketika kita umroh ya. Dalam artian ketika kita umroh, titik-titik tertentu saja yang kita kunjungi ternyata masih banyak di Jazirah Arab, terutama di dekat Mekah dan Madinah, tempat-tempat yang sangat perlu dikunjungi ya. Mungkin sambil menunggu masuk, Pak Nurdin, di buku itu kan menceritakan tempat-tempat yang jarang dikunjungi oleh jemaah Indonesia terutama. Mungkin bisa diceritakan sebelum masuk ke masjid? Iya. Ini salam hormat juga sebelumnya buat Pak Irwan Prima Aditya sebagai Ketua Harian PSM PRI ya. PSM RPI Pejuang Subuh ya. Pak Asril, aduh sahabat saya ini dulu kita kontakan tahun lalu, kita umroh bareng ya, live virtual tour. Ya. Terus kemudian Pak Endi Cahyono,
Pak Jono, Pak Resi, terus dari DKM MRPI juga ada Pak Furkon, Pak Rusmono, Pak Pataf, luar biasa nih. Saya ngelihat pejuang subuh ini istiqomah sekali dari tahun lalu ya, dan luar biasa sudah ke 100 sekian negara ya Bapak Dian ya. Itu 105 Pak. iya, portfolio yang luar biasa saya kira. Nah, begini Bapak Dian. Selama ini kan mungkin jemaah umroh datang itu hanya mengikuti itinerary yang sudah dibuat sama travel. Tentu itulah program-program yang harus diikuti. Mungkin untuk beginner yang pertama kali datang ke sini, saya kira wajib lah mengikuti itinerary yang dikasihkan sama travel. Tapi biasanya yang sudah 2 kali, 3 kali, nah mulai itu suka pada bertanya-tanya, exploring tempat selain yang tertera di itinerary gitu kan. Terus kemudian kulineran, orang Indonesia kan kulineran itu kayaknya sudah menjadi budaya, mendarah daging, pengen mencoba. Nah terus kemudian ada lagi yang biasanya nanya lebih jauh tentang culture, bahkan beberapa jemaah itu pengen gabung lah, mendalami lebih jauh gimana sih lifestyle-nya orang Arab di sini gitu kan. Nah dari pengalaman itu saya menarik benang merah, akhirnya menuliskan pengalaman, terus kemudian beberapa hal yang memang belum di-expose sama travel. Terus dari sisi kulinernya juga makanan-makanan yang ada di sini apa saja yang bisa kita coba gitu kan. Sehingga saat jemaah ke sini itu bisa menjadi lebih kaya, lebih variatif, lebih memahami lebih jauh kondisi di sini. Stigma bahwasannya orang Saudi itu malas, orang Saudi itu bodoh, orang Saudi itu hal-hal apapun lah yang negatif. Saya kira apalagi sekarang kondisinya sudah jauh berubah gitu kan. Semuanya sudah berubah dengan pemimpinnya. Saya maaf mungkin pakai istilah anak raja aja ya, tidak pakai inisial MBS karena sensitif. Jadi ya anak raja yang sekarang ini luar biasa lah, merombak segala sesuatunya, termasuk yang diceritakan Pak Rustam tadi. Beliau punya visi 2030 yang sebenarnya visi tersebut adalah merubah Saudi yang tadinya sangat bergantung kepada minyak, ini dirubah menjadi ke sektor jasa dan menggerakkan bagaimana SDM Saudi yang tadinya dimanjakan lah dengan segala fasilitas yang dikasihkan. Sekarang mereka harus fight, harus berjibaku untuk punya profesi gitu kan, sehingga mengisi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini diisi sama orang asing. Didorong dengan Saudisasi. Jadi sekarang level-level direktur, level-level manajemen menengah itu sudah diisi sama orang Saudi semua. Nah ini menunjukkan bahwasannya pergerakan di Saudi juga sudah banyak berubah. Bahkan mungkin Bapak Ibu sekarang kalau datang ke Saudi yang dulu punya pengalaman buruk, maaf, di imigrasi, dicuekin, terus kemudian dibiarkan sampai berjam-jam, sekarang dalam hitungan menit insya Allah selesai gitu kan. Bahkan yang melayaninya pun perempuan dan lebih ramah gitu kan. Mereka say hello, dan beberapa petugas sekarang sudah dibekali dengan berbagai macam bahasa di mana visitor berasal gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak Dian. Ini Ibu Yuniarti dari Bandung ya akan bertanya, mungkin bisa langsung bertanya nih. Silakan, sudah saya unmute Bu Yuniarti. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya sama Pak Ustadz, sama Mbak Utik. Jadi saya izin bertanya sama Mbak Utik dulu ya. Kalau pada pertama kali kan Mbak Utik itu pernah membuat ya. Jadi pertama kali Raudhoh itu dibangun tahun berapa dan pelopornya oleh siapa? Bagaimana kejadiannya? Yang kedua, Pak Ustadz, saya mau bertanya dengan Pak Ustadz Nurdin. Kan sekarang ini kan kita kalau misalkan mau masuk Raudhoh harus pakai aplikasi. Apabila ada seorang jemaah, kan ini digunakan zaman sekarang ya Pak Nurdin ya, yang mengerti aplikasi. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak mengerti aplikasi seperti HP gitu, orang-orang zaman dahulu kan yang ngerti HP caranya bagaimana, misalnya itu kita ingin memasuki Raudhoh tidak bersama rombongan, itu apakah diperbolehkan? Terus kalau kita tidak mengerti memakai aplikasi, bagaimana masukinya? Nah, saya yang ketiga saya bertanya, saya itu belum pernah mau memasuki Raudhoh ya Pak Nurdin. Jadi waktu saya umroh itu karena penuh, karena saya kesehatannya ini jadi harus menggunakan kursi roda ya Pak Nurdin. Jadi saya tuh kadang-kadang rasanya malu gitu. Orang-orang tuh kok bisa jalan kaki, saya tuh nggak bisa gitu karena terlalu jauh gitu. Itu harusnya bagaimana ya Pak Nurdin? Oke, silakan. Jadi ada 2 pertanyaan ya untuk Mbak Utik, kapan Raudhoh dibangun ya, dan kemudian apakah tanpa aplikasi bisa masuk gitu ya Bu Yuniarti ya. Oke, silakan Mbak Utik dulu mungkin. Oke, baik, saya coba jawab dulu Bu Juniarti. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah yang tadi saya sebut di awal, apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman-taman yang ada di surga. Jadi sebenarnya memang Raudhoh ini secara tempatnya ya sudah ada sejak zaman Rasulullah gitu ya. Tapi kalau yang dimaksud menjadi bangunan seperti yang sekarang, tentu ini mengikuti bangunannya Masjid Nabawi gitu. Jadi ketika Masjid Nabawi ini kemudian dibangun semakin bagus, tentu interior di dalamnya pun juga mengikuti gitu ya. Dari pertama kali gitu. Ketika tempat ini kemudian dibangun pada masa sahabat, diperluas pada masa khalifah setelah Rasulullah, tentu ini juga akan mengikuti perkembangannya gitu ya. Kalau yang dibayangkan adalah Raudhoh seperti sekarang, bangunan seperti sekarang, tentu mengikuti pembangunan masjid ini seperti yang ada sekarang. Tapi kalau posisi tempatnya itu nggak berubah-berubah dari zaman Rasulullah karena sudah disebut dalam hadis. Begitu? Ya, terima kasih Mbak Utik jawabannya. Sekarang terima kasih di chat ini yang bertanya langsung dijawab oleh Pak Rustam ya, timnya Khalifah, Masya Allah. Silakan Mbak Nurdin, tadi pertanyaannya kalau nggak pakai aplikasi ya. Dan kalau kursi rodanya keren banget, boleh apa enggak gitu ya Bu Yuniarti ya? Ya, soalnya saya malu. Pak Nurdin kalau mau masuk itu harus pakai kursi roda. Biasanya yang dapat pakai kursi roda malah dapat prioritas. Silakan Kang Nurdin, pertanyaannya Ibu Yuniarti dari Bandung. Ya, Bu Yuniarti, hatur nuhun, luar biasa pertanyaannya. Iya, abdi kita dari Bandung. Iya, maaf Pak Nurdin, saya nggak bisa bahasa Sunda. Nggak apa-apa. Oke, senang banget nih dapat pertanyaan dari orang Bandung. Bu Yuniarti, pertama, kalau kondisi sekarang ini memang jadi si aplikasi itu dimaksudkan buat controlling pergerakan traffic ya, lalu lintas orang masuk apa segala macam. Jadi si government Saudi ini benar-benar bisa ngontrol. Nah, sempat beberapa hari kemarin Raudhoh itu ditutup karena mungkin overload gitu kan. Overload. Nah, itu juga menjadi sedikit agak konflik antara Riasatul Haramain Syarifain, DKM-nya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram dengan Wizaratul Hajj, dengan Kementerian Haji, di mana jemaah sudah dapat izin dari Kementerian Haji sementara nggak bisa masuk ke ke Raudhoh. Jadi di sini juga ada beberapa instansi yang terkait, sama seperti Pak Rustam tadi cerita, ada gacha, ada Kementerian Haji segala macam, kadang-kadang suka berbeda kebijakannya. Nah, itu memang melihat kondisi gitu loh.
Nah, tapi sebenarnya punten Bu Yuniarti, Iya, dengan kondisi Bu Yuniarti yang pakai kursi roda itu sebenarnya betul kata Pak Fadian tadi. Di sini tuh ada priority buat lil muawwigin disable gitu kan. Jadi sebenarnya Bu Yuniarti nggak usah merasa malu, nggak usah merasa gimana. Nanti insya Allah kalau misalnya ke sini kita ajukan dengan pengajuan muawwigin disable itu insya Allah mendapat prioritas. Jadi nggak usah khawatir, Bu Yuniarti. Iya. Pak, saya mau bertanya lagi. Sekarang kan Museum Al-Quran itu ditutup ya. Kalau kita misalnya ingin ke sana itu jam dibukanya itu jam berapa ya? Waktu itu saya ke sana mau ditutup sekitar jam 10-an gitu. Dibukanya jam pagi apa malam apa jam berapa, Pak Udin? Percetakan Al-Quran maksudnya ya Bu ya? Iya. Museum Al-Quran Ya. kan dulu ada Museum Ya. Al-Quran itu dibuka. Betul. Ya ada sharing. Percetakan Al-Quran itu memang jam bukanya musim Al-Quran itu biasanya jam 8. Jam berapa, Pak? Jam 8 pagi sampai jam 2 waktu Saudi. Oh gitu. Ya, nah memang kemarin waktu Ibu Yuniarti ke sini mungkin lagi sempat renovasi memang. Tapi hari ini nanti saya mau ngecek juga ke sana karena ini alhamdulillah ada beberapa grup atau komunitas yang ingin berwakaf Al-Quran di sini. Jadi saya biasanya beli Qurannya langsung dari percetakan. Karena kan kalau wakaf Quran di Mekah di Madinah itu ada standarnya. Qurannya harus mushaf Madinah gitu kan. Jadi saya biasanya langsung beli ke percetakan. Nanti siang mungkin saya mau ngecek ke sana. Ya mudah-mudahan sudah buka. Nah, kalau sudah buka nanti Bu Yuniarti pas kesini lagi, insya Allah. Insya Allah. Aduh. Ya terima kasih Pak jawabannya. Iya, sama-sama Bu Yuniarti. Sama-sama. Silakan Pak Nurdin kalau mau berprosesi masuk ke Masjid Nabawi, silakan. Ya. Insyaallah. Saya izin sambil jalan ya, Pak Fadian. Maaf kalau kameranya bergoyang-goyang. Bentar. Ini di depan kita ada petugas, kita harus menutup masker, terus menyiapkan aplikasi Tawakalna-nya. Bersama Majmud tidak? Syukran. Nah, jadi ini saya perlihatkan posisinya hijau begini, udah langsung bisa memasuki ke Masjidil Haram. Jadi tawakalnanya harus dipastikan posisinya hijau seperti ini. Dan barcode-nya kita lihat kan live ya. Barcode-nya hidup, lighting-nya berputar-putar. Ini menunjukkan bahwasannya valid gitu. Atur nuhun. Itu pakai WiFi Nabawi atau pakai mobil data? Masya Allah. Oh, ini saya pakai mobile data, Pak. Mobile data. Ini sudah bisa masuk ya, Kang Nurdin? Saya sudah melewati petugas. Tadi kan melewati petugas. Alhamdulillah nih, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa berkesempatan masuk karena kita komunikasi dengan Kang Nurdin seminggu, 2 minggu yang lalu. Takutnya merah tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah diberi kemudahan doa dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu di aplikasinya Kang Nurdin hijau, jadi bisa masuk nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Nurdin, maaf interupsi. Hadir. Boleh dikasih lihat pelataran suasana pelataran masjidnya, Kang, kiri dan kanan tuh pengen lihat tuh. Biasanya kan siap. Tendanya ada yang sudah terbuka kadang-kadang. Ya. Ini masuk dari pintu utama dari pintu 21 ya. Dari arah Hilton ya Pak Nurdin ya? Jemaah Indonesia. Betul.
dari arah Hilton, betul sekali. Jemaah ini wilayah sini wilayah favorit jemaah Indonesia, wilayah Janubi ya orang sini bilang, atau wilayah selatan. Kita sedikit agak putar kondisinya seperti apa. Masya Allah. Rindu kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Masih kosong nih. 300. Ini berarti selama pandemi memang karena jamaahnya berkurang sekali sehingga di luar ini kosong atau ini masih kosong saja? Sepenuh-penuhnya sekarang tentu tidak bisa disamain dengan kondisi normal kemarin, Mbak. Ini masih lebih baik ketimbang tahun lalu saya ke sini, Mbak. Pasti ya. 2021. 2021 itu ya masih terbatas sekali gitu kan. Dan ini kita lihat di luar juga sudah disediakan tempat sholat yang sebelumnya belum disediakan. Nah, yang harus kita cermati sekarang karpetnya berubah nih. Dulu kan merah ya. Sekarang di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram ini sekarang jadi hijau semuanya. Berubah warna. Ini biasanya di tempat ini isi atau kosong, Pak Nurdin, selama pandemi ini? Selama pandemi, jadi begini, kadang-kadang nanti ada orang yang tidak mau masuk ke masjid dan hanya mau sholat di pelataran gitu loh, Mbak. Makanya disediakan seperti ini juga untuk mengantisipasi biar tidak ngumpul semuanya di dalam. Jadi dikasih pilihan kalau mau sholat di luar disediakan juga. Terima kasih Kang Nurdin. Ini ada Pak Iding Resen, silakan. Baik saja Pak Iding kalau langsung mau bertanya. Hatur nuhun Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tahu nih kebijakan bila mana tadi kan dikatakan merah ya, merah itu berarti kan tidak bisa masuk ya. Nah setelah dinyatakan tidak masuk, kemudian langkah selanjutnya bagaimana, yaitu prosedur langsung diisolasi atau bagaimana Pak Nurdin?